بسم ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والخث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Melanjutkan pembahasan kajian kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, nafa'anallah bi'ulumi wasrori amin. Di dalam pembahasan kita yang kemarin, bahwasanya hendaknya setiap dari kita itu membagi waktunya itu termasuk di dalam 4 macam perkara ya. Jadi yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu tentang bagaimana hendaknya kita itu membagi waktu kita itu untuk mencari ilmu, talabul ilm, ngaji ya. Entah itu kisahnya kita seminggu sekali ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu jangan sampai 3 hari tidak ngaji ya. Atau jangan sampai selama 3 hari gak tahu ngrungokno nasihat. Jangan sampai ya. Sekarang kan fasilitasnya kita itu banyak sekali ya. Kalau dulu itu orang mau ngaji kan harus berangkat dari rumah, hadir di majelis ilmu, berjalan seberapa jauh ya. Kalau sekarang sambil rebahan pun iso ngaji ya. Kadang gantian, HP ini sing delok awake dhewe kene turu ya. HP ini sing ngaji ya. Sekarang banyak sekali fasilitas ya, itu semua merupakan wasilah di dalam kita thalabul ilm. Nah, kemarin sudah kita bahas di antaranya itu ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang membuat kita itu semakin takut kepada Allah. Terus semakin kita itu tahu kekurangan-kekurangan ya, terutama halnya kekurangan di dalam ilmu ibadah kita. Yuk, carane sholat sing bener ya, wudu sing bener. Kita itu wudu wis sah apa ndak ya. Lek wudu enggak sah, otomatis kan sholatnya enggak sah ya. Bagaimana cara kita istinja, bersuci yang benar ya. Ini kan merupakan salah satu perkara yang pokok ya. Orang itu maaf kalau misalnya dia itu masalah istinja dia tidak perhatikan ya, masalah di dalam dia bersuci tidak dia perhatikan, kemudian dia nikah ya, kumpul ya, jadi anak, otomatis kan jalannya tadi itu kan campur dengan najis ya, akhirnya menjadi anak sing angel ditoto. Padahal dari sesuatu yang mungkin kita anggap remeh ya. Makanya di dalam fikih itu yang pertama kali masih bab toharo, bagaimana kita bersuci yang benar. Kan sering kita mendengarkan hadis tentang bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika lewat dalam satu perkuburan kemudian meletakkan pelepah kurma yang basah ya kan. Salah satu di antaranya ya Kanjeng Nabi itu jawab bahwasanya ada salah satu ahli kubur di sini disiksa karena dia tidak bersih ketika dia bersuci setelah dia buang air kecil ya. Hal dari bersuci saja bisa menyebabkan dia disiksa. Makanya pentingnya itu ya ilmu yang bermanfaat terutama untuk diri kita sendiri ya. Karena tujuan seseorang itu ngaji bukan untuk dia itu terlihat alim, tidak, tapi agar dia itu alim, maksudnya alim apa? Mengetahui
kekurangan apa saja yang ada di dalam dirinya, kelebihan di dalam orang lain, dan ilmu yang membuat dia itu tahu aib-aib terhadap dirinya. Nah, kemudian wa yazidu fi raghabatika fil akhirah, ilmu sing nambah motivasimu di dalam bekal akhirat kita. Ya, itu ilmu yang manfaat. Contoh misalnya, ya, kita bekerja. Ya, umumnya bekerja kan secara umum kan kita ngumpulkan harta, ya kan? Tapi kalau orientasi kita untuk akhirat, ya, niat bekerja, niat ibadah. Dari hasil yang kita dapat, kita nafkahkan untuk keluarga kita, untuk siapapun yang ada di dalam tanggungan kewajiban kita. Maka segala jerih payah kita itu bernilai orientasi akhirat. Ya, itu kalau didasari dengan ilmu. Tapi lek gak ambil ilmu, ya, tuas oleh kesel. Ya, capek-capek kerja sampai ninggalno kewajiban. Ya, bener oleh dunia akeh. Tapi nanti di akhirat malah jadi beban. Ya, makanya harta yang terbaik itu siapa? Harta yang terbaik adalah, ya, nikmal mal biadi abdin soleh. Jadi ada di tangan orang yang soleh. Ya, yaitu orang yang tahu bagaimana dia itu memanfaatkan hartanya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Ya kan? Nah, kemudian, ya, wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Ilmu yang membuat sampean itu tahu bahwasanya amal-amal kita itu masih banyak kurangnya, ya, banyak kekurangan di dalam amal ibadah kita, ya. Kalau kita tidak tahu kekurangan di dalam amal ibadah kita, maka kita akan mudah jerumus dalam tipu daya syaitan, ya kan? Ya, contoh misalnya, ya, mari sholat, padahal tidak tahu bagaimana apa sing wajib, apa sing sunah di dalam sholat, ya. Tapi gak duwe guru dia ngajinya. Hari ono bisikan, wis pokoknya sholat musah, ojo sholat sampai rasa yakin, ya, sampai benar-benar ikhlas. Ya, akhirnya apa kan nggak sholat? Aku kisah durung ikhlas, hatiku kisah durung bersih. Ya, berarti aku diakali syaitan. Ya, si paling ikhlas. Ya, ono, ya. Justru orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu dia itu di dalam ibadahnya itu dia merasa kurang. Ya, paham. Kalau orang itu merasa kurang di dalam ibadahnya, kira-kira dia ninggalkan ibadah enggak? Ninggalkan kewajiban enggak? Tidak. Justru dia akan berusaha memperbaiki, ya, kekurangan di dalam ibadahnya. Kita aja kalau urusan dunia, ya, misalnya hari ini jualan di target aku sedino kudu iso omset 1.000. Ya, paling sepi satu sewu. Ya, tapi ternyata hari itu omset itu enggak nyampe 100.000. Apakah kita ya wis gak dodol wis? Enggak mungkin kan? Pasti kita akan berusaha nyari cara. Oh, apa sih yang kurang? Ya, oh mungkin gini kurang rame. Pasti kita evaluasi, ya kan? Ya, apa yang perlu ditingkatkan? Oh, mungkin trikku kurang, caraku kurang. Ya, itu di dalam urusan dunia. Maka di dalam ibadah lebih-lebih lagi, ya, kita harus lebih memperhatikan, ya. Terlebih, ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang menjadi mulia karena kelahiran, ya, kekasih Allah yang paling mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, ya. Salah satu cara kita menunjukkan kegembiraan kita menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama itu membagi tiga, ya, tiga cara bagaimana kita menunjukkan rasa gembira kita ketika memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulud. Yang pertama yaitu dengan tolabul ilmi, ngaji, ya, ngaji. Ya, ini tadi seperti pembahasan ini tadi, ya, ngaji. Bagaimana kita tahu halal dan
haram. Ya, karena inilah ya yang paling disenangi oleh kanjeng Nabi. Ya, nah apalagi di akhir zaman seperti ini. Kalau kata Habib Salim Abdul Asyadiri, beliau mengatakan bahwasanya amalan akhir zaman, ya, sing paling disenangi kanjeng Nabi yang membuat bangga Rasulullah itu apa? Seseorang yang tolabul ilim, yaitu wong sing ngaji. Dia berangkat mencari ilmu. Ya seperti tadi, entah itu seminggu sekali atau 3 hari sekali, atau setiap hari ngaji sesuai dengan kemampuan kita. Ya, makanya di dalam ta'lim muta'alim itu bakun mustafidan kulla yaumin. Ya. Maka bakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Usahakan setiap hari itu kita punya tambahan faedah satu ilmu setiap hari. Ya, tambah faedah satu ilmu. Oleh urusan dunia kan kita berusaha, yuk pokoknya sedino kudu oleh padi minimal 10.000 lah ya. Boleh di bank 30, di bank 1 bulan kan ketok 300 ribu ya kan. Kita kan pasti semangat di dalam urusan yang seperti itu. Maka justru urusan ilmu itu harus lebih semangat. Contoh misalnya, bagaimana ilmu berjualan sing bener, dodolan sing berkah. Ilmu bagaimana kita berteman yang baik. Ilmu menjaga lesan, ilmu menjaga telinga, ilmu bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, ayah ibu kita. Kan banyak. Ilmu bagaimana kita cara bekerja yang farokah. Ya, saking barokah ya jadi. Farokah pakai F. Ya. Ilmu-ilmu dan semacam dan lain sebagainya. Makanya tidak akan pernah kenyang tentang masalah ilmu. Jadi yang utama ya, berusaha kita setiap hari itu harus ada tambahan ilmu. Baik itu ilmu akhirat, ilmu umum, ya, atau ilmu-ilmu yang lain. Pokoknya harus ngambil manfaat. Atau kalau bisa kita ngasih manfaat. Ngasih manfaat dengan apa? Ngasih nasihat kepada orang lain. Bantu orang lain. Ya, itu namanya tolabul ilim ngaji. Kemudian yang kedua, ya, hadir di majlis zikir, majlis sholawat. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbanyak baca sholawat. Ya, perbanyak kita membaca sholawat. Ya, insya Allah ya sama-sama sudah paham insya Allah bagaimana bacaan sholawat yang baik dan benar itu. Ya, kadang kan kita ya lek gak mlebu maulud ya sholawatnya biasa ya, tapi les mau bulan maulud sholawatnya semangat. Ya kan ya semangat ya, tapi ojo sampai mulutnya entek bakdo mulut ya sholawatan ya wis bakdo bisa ndadakno ya, kembali ke aktivitas yang biasanya. Jangan, harus ada peningkatan ya, minimal kan sering kita bahas kan, berkali-kali sering kita bahas minimal sehari baca sholawat 100 kali ya, lek iso ping 1000 ya kan. Siapa yang baca sholawat 1000 kali sehari, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Zaman baca sallallahu ala Muhammad ping 1000, iku lo gak sampai 15 menit. Ya, gak sampai 15 menit. Ya. Kita main game ya. Main game ping piro? Berapa jam? Ya. PS-an berapa jam? Ya. PS-an berapa jam? Ya. Nggak kerasa kan paketan woy. Ya kan? Ya. Apa streaming ya, nonton di Netflix ya, berapa jam itu kita kan tidak kerasa karena kita enjoy, seneng ya, dan sudah jadi kebiasaan ya. Masa kita tidak mau meluangkan waktu untuk baca sholawat ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang baca sholawat sehari 1000 kali, maka hajatnya apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan sendiri ya, atau buktikan bareng-bareng ya. Ya buktikan sendiri ya, buktikan bareng-bareng ya. Dibuktikan ya. Oleh baca sholawat ping 1000 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, digampang no sembarang kali ya. Dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu apa kok ngono? Ya. Kenapa demikian?
Karena lesan yang dia itu banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka lesan ini dikenal oleh malaikat. Ya, lesan itu gak asing di telinga malaikat. Delok, siapa sih yang tunggu itu? Oh, iki si Fulan ini. Dia setiap hari baca sholat 1000 kali. Oh ya wes, gak asing. Ada sing biasa nih. Nah, jadi kan gitu. Ya, Roro moro, siapa sih iku? Iku tunggu. Apa? Dek pas susah. Ya, pas kaliran gak ada duit. Dungonin, dungonin teman. Lek pas dikei nikmat kalau Gusti Allah, lali. Wis ojo sholawat nih. Kadang sholat ae ditinggal no. Ya, waduh ya opo iki? Gusti terus mundi niki. Ya is krono rahmatku dek umat Kanjeng Nabi kabulno hajati. Berapa banyak dari kita itu kadang kita meninggalkan kewajiban, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kewajibannya untuk memberikan rezeki kepada kita. Ya, tapi kita sering lalai terhadap kewajiban kita. Maka di dalam momen bulan Maulid ini kita tunjukkan bahwasanya bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi itu selain dari 3 hal tersebut, thalabul ilmi, hadir majlis zikir, berbanyak baca selawat, yaitu dengan menjalankan kewajiban. Ya, kita sholat, ya, itu juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Ya, loh, cari wong dosa model apapun, ya, orang itu dosa seberat apapun, tapi lah wong itu ahli sholawat bakal oleh syafaat Kanjeng Nabi. Ya memang benar oleh syafaat Kanjeng Nabi. Tapi kok sampean urutan kepiro, ngono lho. Ya. Urutan kepiro njaluk sing urutan pertama apa urutan sing buntil sing terakhir. Lah kepikir urutan pertama, kewajiban jangan ditinggalkan. Ya. Tapi lek mek bondo sholawat tok ya bener oleh syafaat. Ya, tapi kok ngantri nih sampean tuh. Ya, iya lek ngantri SIM. Ya, ngantri apa lagi? Paling cuman berapa orang. Itu aja kita sudah merasa berat. Nanti nganterin di akhirat itu kita bareng jutaan manusia, triliunan manusia. Maka harapan kita berbanyak baca sholawat ini tidak hanya kita dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi yang terpenting kita niatkan di dalam hati kita, semoga dengan keberkahan sholawat yang kita baca ini dari awal hingga akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Tidak tambah umur, tapi tambah kebaikan kita di dalam kehidupan ini. Kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga jadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi umur kita. Allah berkahi usaha kita, pekerjaan kita, apapun itu. Allah berkahi ya keluarga kita. Allah jaga keluarga kita. Allah berikan barokah panjang umur untuk kita semua, kedua orang tua kita semua. Dan juga semoga dengan barokah salawat yang kita baca dari awal hingga akhir, apa yang menjadi hajat niatan dari Sohibul Bait, Mas Ghafur sekeluarga, dan saudara-saudara serta kedua orang tuanya dikabulkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mewakili rencang-rencang sahabat-sahabat dari Muhibbul Mustafa, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal ikhwal yang kurang berkenan di hati Sohibul Bait, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kita bacakan barakah suratul Fatihah, kita khususkan untuk almarhum Kiai Sidin sekalian, almarhum Kiai Jufri, almarhum Haji Muzaki, almarhum Haji Ali Turen, almarhum Kiai Haji Sulaiman Toha, almarhum Pak Misyadi, almarhum Muhammad Ridha, almarhum Bapak Merojo sekalian, almarhumah Bu Marsiam sekalian, almarhumah Bu Siti Ngaisa, kemudian untuk almarhum Kiai Haji Musyawi yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita khususkan almarhumah dari keluarga kita semua, nenek kakek kita, dari keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan mereka dijadikan taman surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah berkahi umur kita semua. Allah berkahi umur kita semua di dalam barakah fi taatillah wa taati rasulih. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kalimatin salihah jamil akhirati dunya wa na'imil akhirah. Bijah Habibil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.